Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hidayatullah dengan NIM 22060071. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang bank, lembaga, dan keuangan. Yang pertama yaitu ruang lingkup lembaga keuangan. Lembaga keuangan mengacu pada entitas yang beroperasi dalam sektor keuangan dengan tujuan menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat. Ruang lingkup lembaga keuangan mencakup berbagai jenis entitas yang berperan dalam mengelola dana, menyediakan layanan keuangan, serta memfasilitasi transaksi keuangan. Berikut adalah beberapa poin penting dalam ruang lingkup lembaga keuangan. Yang pertama yaitu bank. Bank terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bank komersial, yaitu menyediakan layanan seperti simpanan, pinjaman, dan layanan pembayaran. Yang kedua, bank investasi. Terlibat dalam kegiatan investasi seperti perantaraan, pasar modal, penawaran saham, dan penasihat keuangan. Yang kedua yaitu ada asuransi. Asuransi perusahaan yaitu menawarkan keamanan finansial melalui polis asuransi untuk melindungi dari risiko tertentu. Yang ketiga yaitu pasar modal. Pasar modal terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bursa efek, di mana tempat saham, obligasi, dan instrumen keuangan diperdagangkan. Yang kedua, perusahaan sekuritas memfasilitasi transaksi dalam dan memberikan layanan keuangan. Yang keempat, yaitu lembaga keuangan mikro yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu koperasi keuangan, menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat dengan skala yang lebih kecil. Yang kedua yaitu institusi pembiayaan mikro, memberikan pinjaman kecil kepada individu atau usaha kecil. Yang kelima yaitu perusahaan pembiayaan. Lembaga pembiayaan menawarkan layanan pembiayaan seperti kredit mobil, hipotek, dan pembiayaan konsumen lainnya. Ruang lingkup lembaga keuangan mencakup berbagai entitas yang memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan, mengelola risiko, dan memfasilitasi aliran uang serta modal di dalam ekonomi. Setiap jenis lembaga keuangan memiliki fungsi dan perannya sendiri dalam mendukung aktivitas keuangan yang beragam di masyarakat dan dalam perekonomian secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu perkembangan dan jenis bank. Perkembangan perbankan Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang telah disebabkan oleh perkembangan internal dan eksternal dunia perbankan, sehingga menyebabkan kondisi perbankan secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 periode. Masing-masing periode mempunyai ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Serangkaian paket regulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980 serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir tahun 1990 adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya 4 periode kondisi perbankan Indonesia sampai dengan tahun 2000. Keempat periode itu adalah yang pertama, kondisi perbankan sebelum serangkaian paket regulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980. Yang kedua, kondisi perbankan setelah munculnya regulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990. Yang ketiga, kondisi perbankan pada masa krisis ekonomi sejak akhir tahun 1990. Yang keempat, kondisi perbankan pada saat sekarang ini. Perkembangan bank di Indonesia telah melalui berbagai tahap evaluasi, mencakup aspek regulasi, teknologi, pelayanan, dan peran dalam perekonomian. Berikut adalah beberapa tahap penting dalam perkembangan di Indonesia. Yang pertama yaitu era kolonial. Pada masa ini, bank asing seperti Japanese dan Bank mendomasi mereka berperan dalam mendukung aktivitas perdagangan kolonial. Yang kedua yaitu pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, di Indonesia mulai mengalami perubahan signifikan dan struktur perbankannya.
Banyak negara Indonesia didirikan pada tahun 1953 sebagai bank pertama yang dimiliki pemerintah. Yang ketiga yaitu era liberalisasi dan reformasi finansial. Pada tahun 1980 terjadi liberalisasi sektor keuangan. Pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang berat yang memicu reformasi finansial. Krisis ini membawa perubahan signifikan dan regulasi perbankan dan struktur industri keuangan. Yang keempat yaitu stabilitas konsolidasi. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat sektor perbankan melalui pengawasan yang ketat, konsolidasi bank, dan inovasi teknologi keuangan. Materi selanjutnya itu jenis bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, banyak penggolongan bank antara lain berdasarkan jenis kegiatan usahanya, bentuk badan hukumnya, pendiri, dan kepemilikannya. Target pasarnya, fungsinya, status kepemilikannya, kegiatan operasionalnya, penciptaan uang giral, sistem organisasi, dan letak geografis. Bank menurut badan usaha. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor-impor. Serta undang-undang tersebut berlaku, jenis bank diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau disebut BPR. Bank umum didefinisikan oleh undang-undang sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Yang kelima, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Yang keenam, menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan baik dengan menggunakan surat sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya. Bank Pengkreditan Rakyat atau yang disingkat BPR. BPR didefinisikan oleh undang-undang sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR yaitu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan menempatkan dana berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain. Kesehatan bank. Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas sebagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilai faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas,
kualitas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Aturan Kesehatan Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan, dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Ditetapkan yang pertama yaitu permodalan, yang kedua kualitas aset, yang ketiga manajemen, yang keempat rentabilitas, yang kelima likuiditas, yang keenam sensitivitas terhadap risiko pasar. Materi selanjutnya yaitu rahasia bank. Rahasia bank adalah kebijakan yang melindungi informasi rahasia dan sensitif yang dimiliki oleh pihak bank tentang nasabahnya. Ini mencakup informasi keuangan, identitas, transaksi, dan detail pribadi lainnya yang dilindungi oleh hukum untuk menjaga privasi dan keamanan nasabah. Pengecualian terhadap rahasia bank. Yang pertama yaitu kepentingan pajak. Yang kedua, penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN. Yang ketiga, yaitu kepentingan peradilan dan perkara pidana. Yang keempat, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Yang kelima, tukar-menukar informasi antar bank. Yang keenam, atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah yang menyimpan yang dibuat secara tertulis. Yang kedelapan, dalam hal nasabah menyimpan telah meninggal dunia. Yang kesembilan, pengecualian bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Pasar Modal. Selanjutnya yaitu sumber dana bank. Sumber dana bank adalah semua sumber atau asal-usul dari mana bank memperoleh dana yang mereka gunakan untuk memberikan pinjaman, melakukan investasi, dan menyediakan layanan keuangan lain. Sumber dana ini penting karena menjadi basis bagi aktivitas perbankan dan pengembangan usaha mereka. Beberapa sumber dana utama bank yang meliputi yang pertama, simpanan nasabah. Ini adalah sumber dana yang paling umum bagi bank. Simpanan tabungan, deposito, giro, dan produk simpanan lainnya. Yang kedua, modal dan cadangan. Modal adalah dana yang disediakan oleh pemilik bank atau pemegang saham. Cadangan adalah bagian dari laba yang ditahan oleh bank untuk keperluan pengembangan masa depan atau untuk menghadapi risiko. Yang ketiga, pinjaman antar bank. Bank juga dapat mendapatkan sumber dana dari pinjaman yang diberikan oleh bank lain atau lembaga keuangan. Yang keempat, penerbitan obligasi atau surat utang. Bank juga dapat mengeluarkan obligasi atau surat utang sebagai cara untuk mendapatkan dana dari pasar modal. Investor membeli obligasi tersebut dengan imbalan bunga tertentu dan jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, kredit dari bank sentral. Bank sentral juga bisa menjadi sumber dana bagi bank komersial. Bank dapat memperoleh kredit dari bank sentral dalam keadaan darurat atau untuk memenuhi persyaratan likuiditas tertentu. Yang keenam, perdanaan luar negeri. Bank bisa mendapatkan dana dari pinjaman atau investasi dari lembaga keuangan internasional atau bank dari luar negeri. Yang ketujuh, pendanaan dari lembaga keuangan non-bank. Bank juga dapat dana dari lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan dana investasi lainnya. Sumber dana ini merupakan bagian penting dari strategi keuangan bank karena ketersediaan dan biaya dana tersebut mempengaruhi kemampuan untuk dalam memberikan pinjaman, mengembangkan bisnis, serta menentukan kebijakan suku bunga dan layanan keuangan lainnya. Bank berdasarkan syariah. Bank berdasarkan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip syariah ini berlandaskan pada hukum Islam yang dikenal sebagai syariah yang mencakup aspek etika, moralitas, dan aturan keuangan. Beberapa prinsip utama bank syariah. Yang pertama yaitu haram dan halal.
Bank syariah menghindari transaksi yang dianggap haram menentukan syariah Islam. Ini termasuk transaksi yang melibatkan alkohol, judi, riba atau bunga, serta bisnis yang berkaitan dengan produk yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam. Yang kedua, prinsip bagi hasil. Bank syariah lebih memilih skema bagi hasil daripada sistem bunga. Dalam skema ini, bank dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian dari investasi atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Transparansi dan berbagi risiko. Bank syariah menekankan transparansi dan transaksi keuangan dan berbagi risiko dengan nasabah. Misalnya dalam pembiayaan, bank dan nasabah dapat memiliki kepentingan bersama dalam investasi atau proyek tertentu. Larangan riba. Riba atau bunga dalam konteks keuangan konvensional dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah menghindari sistem bunga tetap dan bunga mengambang dalam transaksi keuangan mereka. Yang kelima, aset real dan larangan spekulasi. Bank syariah cenderung berinvestasi dalam aset real dan menghindari transaksi yang bersifat spekulatif atau berisiko tinggi yang tidak dilandaskan pada aset real. Yang keenam, kepatuhan terhadap syariah. Bank syariah memiliki dewan syariah atau komite yang bertugas untuk memastikan bahwa operasi dan produk keuangan mereka sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah menawarkan berbagai layanan seperti pembiayaan, tabungan, investasi, dan produk keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka mereka berusaha untuk memberikan solusi keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai Islam kepada nasabah mereka. Materi selanjutnya yaitu pasar modal. Pasar modal yaitu pasar abstrak yang mengagregasi penawaran dan permintaan modal jangka pendek 1-360 hari dari calon investor dan mencari modal. Dalam buku Pasar Uang dan Pasar Modal, pasar uang merupakan tempat pertemuan abstrak di mana pemegang dana jangka pendek dapat menyediakan dana tersebut kepada pengguna potensial yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Secara sederhana, pasar uang adalah tempat pertukaran instrumen keuangan jangka pendek antara pemilik modal dan peminjaman modal. Pasar uang ada untuk memenuhi pengeluaran atau dana jangka pendek yang diperlukan ditutupi secara secepat mungkin. Dengan kata lain, pasar uang disebut juga pasar kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan berdurasi pendek hingga 1 tahun. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut emiten pasar modal sebagai pihak yang melakukan penawaran umum untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Emiten yang dimaksud dapat dibentuk perorangan, usaha bersama, perusahaan, asosiasi, maupun kelompok yang terorganisasi. Jenis pasar modal. Ada beberapa jenis pasar modal. Yang pertama yaitu pasar saham, di mana tempat saham atau ekuitas yang perusahaan dapat dibeli, dijual, atau diperdagangkan. Pasar obligasi, tempat di mana obligasi diperdagangkan. Obligasi adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana dengan janji pembayaran kembali pokok dan bunga pada jangka waktu tertentu. Pasar derivatif, yaitu melibatkan kontrak yang nilainya berasal dari aset lain. Selanjutnya yaitu pasar komoditas, di mana tempat barang komoditas seperti emas, minyak, gandum, dan lainnya diperdagangkan. Selanjutnya yaitu pasar valuta asing, tempat di mana pasar uang asing diperdagangkan. Ini kemungkinan konversi mata uang satu negara ke uang negara lain dan merupakan pasar terbesar di paling cair di dunia. Fungsi dan manfaat. Fungsi pasar modal adalah sebagai sarana bagi perdanaan usaha atau bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari masyarakat atau investor sebagai penggalangan dana, sarana investasi, pemerataan pendapatan, dan sebagai pendorong investasi lainnya. Yang kedua, manfaat pasar modal. Yang pertama yaitu pasar dana bisa berjumlah besar
Yang kedua, dana dapat diterima setelah pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada perjanjian sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam mengelola dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi. Materi selanjutnya yaitu perusahaan asuransi. Asuransi secara umum adalah istilah yang digunakan untuk semua tindakan, cara, dan ganti rugi finansial untuk menggantikan kerugian yang diterima. Istilah asuransi kemudian mengacu pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah menjanjikan antara dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharap atau tanggung jawab hukum pihak ketiga. Menurut paham ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi. Prinsip asuransi yang pertama yaitu kepentingan untuk mengasuransikan merupakan prinsip asuransi yang memberikan hak kepada tertanggung yang diakui secara hukum untuk mengasuransikan jiwa maupun aset. Yang kedua yaitu prinsip indemnitas, yaitu perjanjian asuransi penanggung memberikan suatu proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung. Jenis-jenis asuransi yang pertama yaitu asuransi jiwa. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seorang atau keluarga yang menyebabkan kematian, kecelakaan, serta sakit. Yang kedua, asuransi pendidikan. Bertujuan untuk membantu para orang tua mempersiapkan masa depan pendidikan anaknya. Yang ketiga, asuransi kendaraan. Adalah bentuk perlindungan finansial yang dirancang untuk melindungi pemilik kendaraan dari kerugian atau kerusakan. Yang keempat, asuransi kesehatan adalah bentuk perlindungan finansial yang dirancang untuk membantu mengatasi biaya pengobatan dan perawatan kesehatan. Materi selanjutnya yaitu perusahaan dana pensiun. Dana pensiun adalah sebuah program yang dirancang untuk memberikan jaminan keuangan pada seseorang setelah memasuki masa tua atau akhir masa pekerjaan. Pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun atau meninggal dunia dan cacat. Perusahaan dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun dan dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memasok atau memenuhi janji manfaat pensiun. Manfaat dana pensiun. Manfaat dana pensiun yang pertama yaitu memenuhi impian. Dengan dana pensiun yang mencukupi seseorang dapat mewujudkan impian atau keinginan yang tidak terpenuhi selama masa kerja. Yang kedua yaitu mengurangi beban keluarga. Dana pensiun yang mencukupi dapat mengurangi beban finansial bagi keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sudah pensiun. Yang ketiga yaitu mendorong pensiun dini. Jika seseorang memiliki dana pensiun yang mencukupi, mereka bisa memilih untuk pensiun lebih awal dan menikmati hidup tanpa perlu bekerja lagi. Yang keempat yaitu ketentuan hidup lebih baik. Dana pensiun yang mencukupi memungkinkan seseorang menjalani hidup yang lebih baik dan layak, serta nyaman tanpa harus bekerja keras di masa tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.